Halo Sobat Wonderstar News. Informasi terbaru kali ini terkait dengan petisi P3K jadikan PNS. Informasi untuk perjuangan dari sahabat-sahabat P3K yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan menjadi PNS atau menjadi ASN, dan hanya satu saja ya, ASN-nya hanya PNS saja tanpa ada embel-embel P3K, P3K paruh waktu maupun nama yang lain ya sahabat-sahabat, yang mungkin masih dipikirkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat terus ya sahabat-sahabat. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Jadikan P3K menjadi PNS demi keadilan dan kepastian karir. Yang perlu diketahui sahabat-sahabat, bahwasanya untuk admin ini hanya membantu untuk ya sahabat-sahabat, bukan pembuat petisi ini, namun sebagai dukungan moral untuk sahabat-sahabat perjuangan dari sahabat-sahabat. Sampai hari ini tanggal 29 Oktober 2025 atau sekitar seminggu yang lalu, petisi ini sudah ditandatangani 8.395 tanda tangan terverifikasi ya sahabat-sahabat, ada centang biru dan ini manusia semua seperti itu. Penanda terbaru ya sahabat-sahabat, ini tidak saya sebutkan untuk sahabat-sahabat. Permasalahan yang diangkat di sini yaitu P3K berasal dari honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun membangun bangsa dari lini terdepan pelayanan publik. Pengalaman dan dedikasi sudah terbukti, namun status P3K masih sering dipandang sebagai ASN kelas 2. Ini fakta yang ada di lapangan ya sahabat-sahabat, sebagian besar namun tidak semua. Dengan keterbatasan hak dan jenjang karir, maka untuk itu kami minta kepada pemerintah dan DPR RI segera revisi UASN untuk revisi UASN 2022 dan alihkan P3K menjadi PNS tanpa tes. Untuk revisi UASN ini juga sudah direspon oleh Komisi 2 ya DPR RI ya sahabat-sahabat. Atau informasinya ada di video sebelumnya ya sahabat-sahabat, silahkan dicek di kanal YouTube ini ya sahabat-sahabat, ada semuanya. Ini kita permasalahan dulu, baru nanti kita bahas untuk pengisian petisi ya sahabat-sahabat. Alasan dibuat petisi ini, yang pertama, P3K dan PNS sama-sama ASN. Secara hukum P3K dan PNS adalah bagian dari ASN atau aparatur sipil negara sesuai dengan UU ASN nomor 5 tahun 2024. Oh ya sahabat-sahabat, mohon maaf, untuk linknya nanti kita tempel di bawah deskripsi video ini ya sahabat-sahabat. Silakan nanti tinggal klik atau nanti kita tempel juga di kolom komentar yang kita pin ya sahabat-sahabat. Namun status hak dan jaminan kerja mereka sangat berbeda, padahal tugas dan tanggung jawab setara. Yang kedua, beban dan tugas P3K sama beratnya dengan PNS. P3K di lapangan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan target kinerja yang sama dengan PNS. Ini fakta ya sahabat-sahabat. Dalam sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan teknis pemerintahan tidak ada perbedaan pekerjaan antara P3K dan PNS. Jadi tidak adil jika perlakuan dan masa depan karirnya dibedakan. Tidak sedikit pula ya sahabat-sahabat, untuk yang berstatus P3K ini juga memiliki loyalitas maupun spirit maupun untuk karir yang bagus cemerlang, punya motivasi maupun punya dedikasi ya sahabat-sahabat. Tidak ada jaminan karir jangka panjang bagi P3K. P3K terikat kontrak biasanya 5 tahun dan harus diperpanjang secara berkala. Sampai detik ini ya sahabat-sahabat, faktanya seperti itu. Tidak ada kepastian status jangka panjang, promosi karir, dan jaminan pensiun seperti PNS. Yang ketiga, ini menciptakan ketidakpastian dan tekanan psikologis meskipun mereka bekerja untuk negara. Yang keempat, P3K tidak mendapatkan hak pensiun. Salah satu perbedaan mencolok antara P3K dan PNS adalah tidak adanya hak pensiun untuk P3K. Padahal mereka mengabdi selama puluhan tahun di sektor pelayanan publik yang vital. Yang kelima, banyak P3K adalah honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Ini juga yang dirasakan tim admin sendiri ya sahabat-sahabat. Sudah mengabdi sebagai honorer rata-rata di atas 10 tahun ya sahabat-sahabat. Banyak P3K adalah ex-tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun sebelum diangkat menjadi P3K. Mereka memiliki rekam jejak pengabdian dan loyalitas pada negara yang layak dihargai dengan status tetap sebagai PNS. Yang keenam, demi keadilan dan integrasi ASN. Mempertahankan dua status ASN yang ditimpang akan terus menciptakan kesenjangan sosial, profesional, dan ekonomi di internal ASN. Fakta-fakta di lapangan ya sahabat-sahabat, ASN itu sekarang pecah jadi dua, bahkan mungkin bentar lagi atau tahun depan itu akan pecah menjadi 3 ya sahabat-sahabat. Ada P3K, ada PNS, ada P3K paruh waktu ya sahabat-sahabat, seperti itu. Atau plesetannya P3K separuh seperti itu, sampai ada hal yang seperti itu yang viral di media sosial juga ya sahabat-sahabat. Jadi ini menciptakan sekat-sekat ya sahabat-sahabat. Jadi menciptakan ya semacam pembatas ya sahabat-sahabat, padahal mereka sama-sama bekerja di pelayanan publik yang sangat vital, dan ini untuk menjalankan roda pemerintahan.
Mengangkat P3K menjadi PNS adalah langkah integratif dan adil agar tidak ada kelas 2 dalam tubuh ASN. Bahkan nanti akan muncul kelas 3, kelas 4, bahkan sampai kelas 11 ya sahabat-sahabat, seperti itu. Pembuka petisi ini adalah P3K Bersatu. Pembuka petisi untuk pengambilan keputusan ditujukan kepada ketua dan para wakil ketua DPR RI, Komisi 10, Komisi 2. Namun belum ada tanggapan. Perkembangan terakhir petisi ini, mari terus suarakan alihkan P3K menjadi PNS tanpa tes. Terima kasih untuk setiap suara yang telah ikut memperjuangkan keadilan bagi P3K. Bahkan P3K ini jutaan ya sahabat-sahabat, jutaan P3K. Mohon nanti sahabat-sahabat yang memang mendukung P3K untuk menjadi PNS dan sekarang ini berstatus P3K yang pengen menjadi PNS, silahkan rame-ramekan ya sahabat-sahabat, silahkan pendukung penuh. Karena siapa lagi yang berjuang kalau bukan kita. Dan bagaimana nanti hasilnya? Hasilnya yang penting kita berjuang dulu ya sahabat-sahabat, seperti itu. Tapi perjuangan belum selesai, mari terus suarakan. ASN P3K bukan hadiah. Kami lolos ujian CAT. Dan ini fakta ya sahabat-sahabat, seperti tim kami itu semuanya lolos ujian CAT. Rata-rata tahun 2021 tesnya dan diangkat tahun 2022. Bukan bonus ya sahabat-sahabat. Kita berjuang juga ya sahabat-sahabat melalui proses seleksi transparan dan profesional seperti PNS, maka alih status P3K menjadi PNS tanpa tes, bukan seperti itu. Nanti petisinya akan kita tautkan atau salin tautannya ya sahabat-sahabat, atau barcode tidak bisa ditempel di bawah deskripsi ya. Nanti salin tautan akan kita bagikan di bawah video ini. Dan untuk cara mengisi petisinya ya sahabat-sahabat, ini 8.395, kita refresh dulu sebentar ya sahabat-sahabat. Apakah ada tambahan atau tidak? Oh, ada tambahan sahabat-sahabat. 95 ya sahabat-sahabat, tadi 5 berarti 5 sama 12, 17. Tanda tangan petisi ya. Nama awal, nama akhir, email, seperti itu. Terus lokasi ya sahabat-sahabat. Ini deteknya kok Malang ini ya sahabat-sahabat. Kita refresh lagi, apakah ada perubahan? Jadi cara mengisinya di sini ya sahabat-sahabat. Terus tanda tangan petisi secara elektronik. Sekarang 8.412. Dan untuk informasi kaitannya petisi ini akan kita up terus setiap hari ya sahabat-sahabat, biar nanti bisa mencapai paling enggak minimal 500.000 orang ya sahabat-sahabat, biar nanti bisa lebih segera direspon oleh pemerintah dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Jadi silakan bantu kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk subscribe channel-channel kita ini ya sahabat-sahabat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.